Masyarakat Jakarta ini sulit banget sekarang kita mendapatkan suatu rumah yang layak gitu ya. Dengan harga yang terjangkau. Tapi kita balik lagi, fungsi dari rumah, fungsi dari kita mendapatkan tempat tinggal itu bukan hanya sekedar value. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gozi? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan Bang Gozi di video YouTube kesayangan Sobat Gozi semuanya. Nah, di video kali ini Bang Gozi mau cerita dan mengajak Sobat Gozi semuanya untuk bertukar pikiran dan diskusi. Ada sebuah cerita yang menarik dan mengusik hati gue secara pribadi. Ada satu masyarakat yang akhirnya membangun sebuah rumah. Ya sama-sama kita tahu ya, masyarakat Jakarta ini sulit banget sekarang kita mendapatkan suatu rumah yang layak gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Coba misalnya di Cakung, rumah-rumah itu berikut tanahnya untuk bisa 300 juta itu kayaknya nggak dapet deh. Apalagi kalau misalnya di daerah Menteng, berapa coba taksiran harganya? 1 miliar aja nggak dapet. Cek aja apartemen yang ukurannya 21 meter gitu ya. Gimana kalau kita punya rumah yang ukurannya at least 36, 40, berapa tuh harganya? Nah, ada satu keluarga ya, dan 6 keluarga gitu ya. Dia berkomunitas, berkelompok membangun sebuah koperasi. Nama koperasinya adalah Koperasi Serba Usaha Flat Menteng. Nah, koperasi ini koperasi mandiri ya. Mereka namanya koperasi kan harusnya sukarela ya. Mereka berembuk dan mereka artinya bersepakat ya membangun sebuah rumah konsolidasi tanah vertikal. Mirip-mirip ya dengan program dinas perumahan. Tapi gua nggak tahu nih, ada nggak nih andil dari dinas perumahan di program ini. Nah, ini menarik. Artinya mereka akhirnya memanfaatkan momentum gitu ya, kebutuhan akan hunian di tengah perkotaan dan nggak tanggung-tanggung di Menteng. Jadi mau koperasi dan sepakat untuk mencicil gitu ya rumah. Ada namanya Pak Marco ya, Marco Kusuma Wijaya, seorang arsitek dan pendiri Rujak Center for Urban Studies, menyewakan lahannya ke koperasi tersebut 70 tahun dengan harga 90 juta rupiah per tahunnya. Nah, kemudian biaya konstruksinya itu 8 juta rupiah per meter persegi. Kalau misalnya rumahnya itu 40 meter, artinya 360 juta per meternya, dan ditambah kos sewanya ya kurang lebih satu hunian itu range-nya itu 400 juta. Coba daerah Menteng ada hunian yang bisa kita dapat dengan harga yang sangat terjangkau. Bagi gue ini salah satu solusi yang sangat brilian, sangat bagus sekali dan luar biasa, sudah aplikatif meskipun sampai 70 tahun. Gue berpikir sebagai anak muda ya, memang agak sedikit ini ya, catatan gue, mindset dari propertinya agak berkurang. Ada orang berpikir kan properti ini ada value-nya karena di sini mindset dalam hanya sewa gitu ya, sewa lahannya. Tapi kita balik lagi, fungsi dari rumah, fungsi dari kita mendapatkan tempat tinggal itu bukan hanya sekedar value, gimana growth-nya gitu kan, investasi. Tapi bagaimana kita selama kita mendirikan rumah itu adalah kita bisa punya tempat yang layak untuk kita tinggal. Inilah yang menjadi konsep paling penting dibanding kita punya lahan tapi kita nggak bisa manfaatkan. Tapi gue akhirnya tergelitik dengan satu konsep yang lain, Koperasi Merah Putih. Siapa yang kemarin diundang oleh Pak Lurah, Pak Camat menjadi bagian pengurus Koperasi Merah Putih, atau Bapak Ibu menjadi ketua koperasinya? Nah, terus gimana kira-kira? Sudah berjalan koperasinya? Banyak yang akhirnya bercerita ke gue, "Bang, ini gimana nih Bang, setelah mendirikan Koperasi Merah Putih gitu, Abang bisa bantu nggak?" Kok saya? Nawaitunya Pak Presiden mendirikan Koperasi Merah Putih ini kan sangat bagus ya, ingin membantu masyarakat agar apa? Pertumbuhan ekonominya meningkat, akses untuk permodalan mungkin terjangkau ya. Kalau kemarin fokusnya kepada makanan bergizi, hari ini akses permodalan mungkin dengan adanya koperasi. Nah, kemudian gue coba mengcompare apa yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Flat Menteng dengan Koperasi Merah Putih. Harusnya koperasi ini kan adalah sebuah prinsip gotong royong dan sukarela. Koperasi Merah Putih setelah diresmikan kemarin oleh Bapak Presiden kita, sangat besar sekali spending yang akan dilakukan negara kepada masyarakat melalui koperasi ini. Gue pernah mendapatkan masukan dari pengurus koperasi yang hari ini juga menjadi bagian ketua koperasi di salah satu kelurahan. "Bang, saya tuh pernah dapat cerita dari salah seorang lurah. Dulu tuh pernah ada namanya istilah dana bergulir, program pemerintah pusat juga. Spending dari pemerintah pada saat itu besar untuk pinjaman kepada masyarakat. Tapi sayangnya pinjaman-pinjaman itu banyak yang belum dibalikan kepada pemerintah. Nah, ini cerita ya. Cerita itu masih artinya belum divalidasi. Tapi sebagai sebuah awareness bagi
kita agar ketika nanti ada suntikan dari pemerintah melalui Koperasi Merah Putih, jangan meminjamkan hanya sekedar konsumtif atau menjadi kredit macet. Aspek-aspek inilah yang harus kita pikirkan. Kalau misalnya di-maintain secara mandiri dan swadaya, bottom up prosesnya itu bisa dilakukan, Koperasi Merah Putih gitu ya, bisa lebih berdaya karena suntikan modalnya juga lebih banyak. Gua khawatir malah ini menjadi program bancakan yang dilakukan oleh oknum-oknum. Ini yang kita sama-sama renungi, dua koperasi yang hadir. Dan sama-sama kita awasi bersama penggunaannya. Dan kita kembangkan koperasi ini menjadi lebih berdaya lagi. Itu saja video kita kali ini. Kalau menurut Sobat Gozi semuanya gimana? Pandangan lu terhadap Koperasi Merah Putih dan koperasi yang ada di Menteng. Kita sharing gitu ya, karena gue juga masih banyak belajar. Dari sini gue belajar, dari lu semua juga, Sobat Gozi semuanya gue bisa belajar.